سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابة المهديين وأزواجه التي تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد, bermula ini adalah setengah daripada tiupan rahmat kenabian manaqib riwayat hidup Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, mengabulkan hajat kita sekalian, memudahkan segala urusan kita, urusan dunia dengan kemudahan, urusan akhirat dengan ampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, keluarga kita keselamatan di dunia wal akhirah, dan disudahi kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Adalah Sayyidah Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal kaya raya. Allah sudah menjodohkan, menghendaki kepada beliau mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, derajat yang tinggi di dalam dunia maupun di akhirat. Maka sampailah akan berita tentang seorang laki-laki yang baik, akhlak terpuji, selalu bersifat jujur, dikenal namanya Muhammad dan bergelar ia Al-Amin, orang yang dikenal, dipercayai laki-laki yang ada di kota Makkah. Dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mempunyai skenario atau sebagai sutradara dalam perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah tawaran tentang berdagangnya Sayyidah Khadijah untuk melakukan suatu pekerjaan yang diterima tawaran itu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kehidupan Nabi itu paling afdal usaha adalah berdagang. Tentu saja berdagang yang dihalalkan dalam hukum syariat agama. Karena mutaba'ah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya kita bila pun berdagang niatkan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdagang. Wa kemudian lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkawin dengan Sayyidah Khadijah dalam usia 25 tahun, dan Sayyidah Khadijah itu dalam usia 40 tahun. Terpaut beberapa tahun dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jangan ada keyakinan di dalam hati kita Rasulullah SAW itu berkawin dengan Sayyidah Khadijah dalam usia 40 tahun itu adalah sudah usia lanjut, usia sudah lanjut. Akan tetapi itu adalah jadi kita skenario Allah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam membarungi rumah tangga 24 tahun kurang lebih dengan akal yang sempurna yang dititipkan oleh Allah kepada Sayyidah Khadijah dalam mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan artian Sayyidah Khadijah itu tuha kemudian menjadi pemimpin dalam rumah tangga, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi akan datang suatu perkara, keputusan, nasihat, apalagi pendapat dari Rasulullah SAW, maka Sayyidah Khadijah itu selalu menerima dengan tepat, menerima dengan yakin, menerima dengan hati terbuka, dan menerima dengan lapang dada. Dan inti semua itu adalah mendukungnya Sayyidah Khadijah sebagai istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apapun yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupakan kebaikan jasa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebagaimana telah kita ketahui, Sayyidah Khadijah itu jasanya begitu besar. Bukan jasa-jasanya itu hanya dengan Nabi SAW, tapi juga untuk agama, tapi juga untuk umat. Karena semua harta yang ada pada Sayyidah Khadijah bukan hanya harta saja, pemikirannya, umurnya, dirinya,
semuaan diperuntukkan Nabi SAW dalam dakwah agama Islam, dalam membimbing umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kekayaan Sayyidah Khadijah itu disebut oleh para guru-guru kita, hampir separuh kota Makkah itu adalah miliknya Sayyidah Khadijah. Dan beliau itu banyak berisi, ujar kita, karyawan, ajudan, yang mana mereka itu semua tugasnya membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Kemudian hasil daripada semua itu diperuntukkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga jasa-jasa beliau tidak pernah pudar, tidak pernah sirna, dan tidak pernah dilupa oleh agama dan juga umat Nabi SAW. Dan lagi Sayyidah Khadijah itu banyak mempunyai keistimewaan. Keistimewaan beliau adalah beliau menjadi pendamping Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja menjadi pendamping, tapi sebagai khidmah, khadimah, menjadi pembantu lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mensyiarkan agama Islam. Dapat kita bayangkan pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dimusuhi, dicaci, dimaki, dibenci, bahkan tidak sedikit tidak jarang ketika Rasulullah SAW nyawa beliau itu terancam. Namun itu adalah hiruk-hiruk bumbu-bumbu di dalam kehidupan Nabi SAW. Siapa yang mendukung, yang membela, yang menjaga dan memelihara Nabi SAW, itu adalah Sayyidah Khadijah setelah Allah Subhanahu. Sekalipun Rasulullah SAW dijaga oleh Allah, akan tetapi Sayyidah Khadijah sebagai bakti suami beliau dijaga, dipelihara, diharap, dilindungi oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. 3 tahun dikeluarkan, diusir Nabi SAW dari kota Makkah, maka Sayyidah Khadijah selalu yang mendampingi beliau. Dan lagi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha diberi Allah Subhanahu wa taala keistimewaan oleh Allah. Beliau itu diberikan satu mahligai surga yang tidak dibuat oleh Allah kepada wanita-wanita lain. Itu adalah khususiyat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin zaman sekarang sulit kita temukan seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Namun yang mirip, namun yang nama itu banyak sekali. Namun kelakuan, perihal, ahwal, hal Sayyidah Khadijah itu di akhir zaman maka sulit ditemukan. Dan inilah pemimpin sekalian wanita di alam semesta, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, pemimpin wanita di alam semesta ini adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mahligainya terbuat daripada intan mutiara di dalam surga, dan Allah pun berkirim salam kepada beliau. Juga malaikat yang paling termulia, malaikat Jibril pun berkirim salam kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Dan adalah Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrahnya ke Madinah. Dan tahun itu adalah tahun kedukacitaan di dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita artikan kedukacitaan, kesusahan, kesumpekan, kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti kesedihan lawan kita berdatang. Tidak, Allah ingin menampakkan rahasia daripada kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Diambillah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha itu hanya sebagai ujian kita mencukupi syarat. Rasulullah SAW dibantu, didukung, dibela, dipelihara oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Namun ada lagi yang lebih daripada memelihara, maharagu, dilindungi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun itu adalah tahun kedukacitaan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wafatnya beliau. Dan adalah Sayyidah Khadijah dikuburkan di pekuburan Ma'lah yang dikenal dengan kampung Bahari, ngarannya kampung Hujun. Al-Hajun ya Ummul Hajun bi'ala sya'bi, ada satu qasidah seperti itu. Kemudian Rasulullah yang turun ke liang lahat menyambut, meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meletakkan tangannya dengan berlahan-lahan. Keistimewaan beliau sebagai tanda terakhirnya Rasulullah menghormati, menghargai jasa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dan wafat beliau dalam usia 65 tahun radhiyallahu anha. Allahumma ansurna ba'dal duani 'alaiha wa amidna bi uswati wa ta'ala 'alaiha, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, Allahumma shalli wa sallim على زوجها الأمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعليها والحمد لله رب العالمين. بسم النبي وآل النبي آخر الفاتحة.
tahlil sudah kalau tuan rumah. Oke, sudah.